Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah studi kelayakan bisnis kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang analisis aspek keuangan. Sebelumnya, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Dwi Arya Mandana, NIM 229, Siti Nur Asiah, NIM 235, dan Erik Kustianto Faizin, NIM 241. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan analisis aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Hal ini berhubungan dengan modal dan investasi yang digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau bisnis. Penilaian kelayakan bisnis dalam aspek ini meliputi penilaian terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh, biaya kebutuhan investasi, estimasi pendapatan yang akan diperoleh, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan, break-even point, serta arus kas atau cash flow. Sumber-sumber dana ada dua, modal asing dan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh melalui pinjaman. Keuntungan dari adanya modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif, tidak terbatas, dan menjadikan suatu motivasi untuk bekerja lebih giat. Kerugiannya adalah perusahaan harus membayar bunga serta konsekuensi jika perusahaan tidak dapat membayar pinjamannya. Kemudian, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik terbuka maupun tertutup. Keuntungannya tidak adanya tambahan beban bunga, namun harus membayar dividen kepada pemilik saham dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal. Kerugiannya, semua kerugian ditanggung sendiri dan tidak dapat leluasa mengembangkan usaha jika dana yang dimiliki terbatas jumlahnya. Biaya kebutuhan investasi. Biaya kebutuhan investasi itu ada 3. Yang pertama, biaya prainvestasi. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. Yang ketiga, biaya operasional. Biaya prainvestasi, biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam aktiva tetap maupun biaya modal kerja. Antara lain, yang pertama biaya pembuatan studi, yang kedua biaya pengurusan izin-izin, dan lain-lain. Kemudian, biaya pembelian aktiva tetap. Antara lain, yang pertama aktiva tetap berwujud, contohnya tanah, mesin, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud, contohnya goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Yang terakhir, biaya operasional, contohnya upah karyawan, biaya listrik, pajak, dan lain-lain. Kemudian ada estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan adalah perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dengan cara membagi perkiraan hasil penjualan dikurangi perkiraan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, estimasi biaya operasi dan pemeliharaan. Ini terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Perhitungan biaya ini harus dihitung sedemikian rupa sehingga tidak ada biaya yang terlewatkan. Hal ini perlu untuk perhitungan analisis investasi yang digunakan sebagai indikator dalam menentukan kemungkinan rencana dapat dikembangkan. Kemudian, break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas, atau penghasilan sama dengan total biaya. Ketika menjalankan usaha, maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Maka dengan analisis titik impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing pula tanpa melupakan laba yang diinginkan. Dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu manajer dalam perencanaan keuangan.
penjualan dan produksi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan. Kemudian, di sini juga ada rumus mengenai break-even point. BEP dalam kurung Q sama dengan PC bagi P dikurang V. Kemudian jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama modal investasi, kemudian modal kerja, kemudian modal operasional. Modal investasi itu digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap. Modal kerja itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Kalau modal operasional, modal yang harus dibayarkan untuk kepentingan biaya operasi bulanan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya itu ada pembebanan biaya, pola perilaku, dan fungsi pokok. Pembebanan biaya itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung dibebankan pada objek atau produk. Misalnya, bahan baku langsung, biaya iklan, ongkos angkut, dan sebagainya. Kalau biaya tidak langsung, biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor, dan lain sebagainya. Kemudian ada pola perilaku. Pola perilaku itu ada 3, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Biaya tetap bernilai tetap dalam rentang aktivitas yang relevan. Contohnya, biaya tetap antara lain beban penyusutan, beban sewa, dan beban asuransi. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas perusahaan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan kantor. Kalau biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian yang terakhir, fungsi pokok. Itu juga ada 3, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Biaya produksi ini terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan kantor. Kemudian biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikaitkan dengan kegiatan pemasaran produk yang diproduksi perusahaan kepada konsumen. Antara lain seperti biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji bagian pasar. Yang terakhir, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Contohnya, biaya administrasi dan umum antara lain biaya gaji bagian akuntansi dan biaya fotokopi. Arus kas atau cash flow. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha antara lain itu ada 3. Yang pertama, initial cash flow atau kas awal. Yang kedua, operasional cash flow. Yang terakhir, terminal cash flow. Initial cash flow atau kas awal itu pengeluaran-pengeluaran pada awal periode untuk investasi atau pra-investasi.
Kalau operasional cash flow itu kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha pada satu periode. Kalau terminal cash flow itu uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Selanjutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, aktiva tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. Perusahaan menggunakan aktiva tetap atau aset tetap dalam proses operasionalnya bukan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Masa manfaat aktiva tetap adalah lebih dari 1 tahun. Nilai aktiva tetap biasanya akan mengalami penyusutan atau depresiasi karena perusahaan menggunakannya secara berkala dalam waktu yang lama. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan dari suatu aset tetap yang diakibatkan oleh penurunan nilai dari aset tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan aset. 1. Faktor fisik, karena penggunaan aset yang terlalu sering, usia barang yang sudah tua, dan berbagai kerusakan. Yang kedua, faktor fungsional, ketidakmampuan aktiva tetap untuk memenuhi kebutuhan produksi. Faktor-faktor yang memengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, harga perolehan. Mengacu pada biaya total untuk membeli aset, perusahaan dapat mengalokasikan besar depresiasi per periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan harga perolehan. Yang kedua, nilai residu. Nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Untuk menentukan jumlah biaya aset yang akan disusutkan, nilai residu harus dikurangi dari biaya aset tetap. Yang ketiga, umur ekonomis aktiva. Periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Metode perhitungan aktiva tetap. Yang pertama, metode perhitungan aktiva tetap. Nilai penyusutan dari suatu aset tetap akan selalu sama hingga akhir ekonomis. Rumus penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang kedua, metode penurunan ganda. Bentuk penyusutan yang dipercepat di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset tetap diakui selama beberapa tahun pertama umur ekonomisnya. Rumus 2 kali nilai penyusutan garis lurus kali nilai buku pada awal tahun, atau 2 kali 100% dibagi umur ekonomis dikali nilai buku aktiva tetap. Yang ketiga, metode penjumlahan angka tahun. Bentuk penyusutan yang dipercepat berdasarkan pada asumsi bahwa produktivitas aset menurun seiring dengan berjalannya waktu. Rumus sisa umur penggunaan per jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja. Berguna untuk mendepresiasi kendaraan atau transportasi perusahaan dengan memperhitungkan masa hidup aset untuk menghitung depresiasi. Rumus tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Yang kelima, metode satuan hasil produksi. Menghitung biaya penyusutan berdasarkan penggunaan aktual aset. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumus beban penyusutan per tahun sama dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali tarif penyusutan per produk. Tarif penyusutan per produk sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah total produk yang dihasilkan.
Selanjutnya adalah aliran kas bersih. Arus kas bersih atau net cash flow adalah nilai yang memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat jumlah kas positif atau negatif yang dimilikinya selama periode tertentu. Sebuah bisnis yang menunjukkan kemampuan berkelanjutan untuk menghasilkan arus kas bersih positif selama beberapa periode pelaporan adalah layak karena arus kas positif adalah tanda kesehatan keuangan. Sebaliknya, bisnis yang memiliki arus kas negatif secara konsisten harus memiliki strategi yang membantu mereka menghasilkan lebih banyak uang untuk bertahan dalam bisnis. Arus kas bersih negatif dapat menunjukkan kepada profesional keuangan bahwa inilah saatnya untuk membuat keputusan yang akan berdampak pada keuangan perusahaan secara positif. Aktivitas yang membentuk nilai arus kas bersih. Arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasional seperti penjualan dan produksi. Pembiayaan. Beberapa bisnis meminjamkan uang ke bisnis lain dan mengumpulkan bunga. Jika tidak, perusahaan dapat menjadi peminjam. Aktivitas investasi. Setiap keuntungan atau kerugian yang berasal dari investasi di berbagai dana dan investasi lainnya. Rumus menghitung net cash flow. Net cash flow sama dengan arus kas operasi ditambah arus kas pembiayaan ditambah arus kas investasi. Subbab selanjutnya adalah analisis kelayakan investasi. Pembahasan yang pertama adalah pengertian investasi dan capital budgeting. Pertama, investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan keluaran barang atau jasa agar dapat diperoleh manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. Sedangkan capital budgeting adalah suatu proses pengambilan keputusan jangka panjang dalam penanaman modal atau investasi. Analisis capital budgeting digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajemen, yaitu menemukan atau menciptakan proyek investasi yang menghasilkan nilai lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan dalam capital budgeting. Yang pertama adalah metode Average Rate of Return atau ARR, yang mana perhitungannya didasarkan atas jumlah keuntungan bersih sesudah pajak yang tampak dalam laporan rugi laba. Dan perhitungannya berdasarkan perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata investasi, sehingga dapat dirumuskan ARR sama dengan Average Earning After Tax per Average Investment kali 100%. Jika hasil ARR lebih dari return, maka investasi layak dilaksanakan. Dan jika ARR kurang dari return, maka investasi tidak layak dilaksanakan. Metode yang selanjutnya adalah metode payback period, yang menunjukkan berapa lama jangka waktu yang disyaratkan untuk pengembalian initial cash investment atau suatu investasi, yang dapat dirumuskan PP sama dengan T plus B min C per D min C kali 12 bulan, di mana T adalah tahun terakhir di mana jumlah cash inflow sebelum menutup initial investment, B adalah initial investment, C kumulatif cash inflow pada tahun T, dan D adalah kumulatif cash inflow pada tahun T plus 1. Dengan syarat, apabila nilai PP lebih dari umur ekonomis, maka investasi tidak layak dilakukan. Dan jika PP kurang dari umur ekonomis, maka investasi layak untuk dilakukan. Yang ketiga adalah metode Net Present Value atau NPV, yang dihitung melalui arus kas bersih yang didiskontokan dengan biaya modal atau rate of return yang akan diharapkan nanti. Bisa dirumuskan NPV sama dengan present value cash flow dikurangi present value investment, atau NPV sama dengan
CFT per 1 plus K, di mana CFT adalah cash flow atau arus kas pada tahun T, K adalah biaya modal proyek. Yang disyaratkan jika nilai NPV lebih dari atau sama dengan 0, maka suatu investasi layak untuk dilakukan. Dan jika nilai NPV kurang dari 0, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Metode yang keempat adalah metode Profitability Index atau PI. PI mengukur present value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Metode ini akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode Net Present Value. PI dapat dirumuskan present value cash flow per present value initial investment. Jika nilai PI lebih dari 1, maka investasi layak untuk dilakukan. Dan jika PI kurang dari 1, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Dan metode yang kelima adalah metode Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menjadikan nilai hasil yang diharapkan akan sama jumlahnya dengan nilai outlay atau modal awalnya. Bisa dirumuskan IRR sama dengan R1 min C1 kali R2 min R1 per C2 min C1, di mana C1 adalah nilai NPV positif, C2 adalah nilai NPV negatif, R1 adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif atau C1, dan R2 adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif atau C2. Jika IRR lebih dari suku bunga yang ditetapkan, maka investasi layak untuk dilakukan, dan jika IRR kurang dari suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Selanjutnya adalah kegunaan studi kelayakan investasi. Yang pertama adalah memandu pemilik dana atau calon investor untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. 2. Memperkecil resiko kegagalan investasi dan memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. 3. Alternatif investasi teridentifikasi secara objektif dan teruji secara kuantitatif sehingga top manager mudah mengambil keputusan investasi yang objektif. Dan yang keempat adalah aspek terkait terungkap secara keseluruhan dan lengkap sehingga penerimaan dan atau penolakan terhadap alternatif investasi didasarkan atas pertimbangan terhadap semua aspek proyek investasi dan bukan hanya aspek finansial saja. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama adalah mencari peluang investasi, baik melalui diversifikasi usaha, diversifikasi produk, perluasan usaha, dan lain-lain. Kedua, memilih alternatif investasi yang memiliki peluang paling baik dan layak untuk dilaksanakan dari segala aspek. 3. Menyusun rancangan pelaksanaan dari proyek investasi termasuk organisasi dan jadwal pelaksanaan. Dan yang keempat, realisasi dari pengendalian pelaksanaan investasi. Subbab yang terakhir adalah sumber data, responden, metode dan instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam analisis kelayakan bisnis dalam aspek keuangan adalah dari data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang didapatkan dari penelitian langsung melalui objek penelitian. Data primer yang digunakan antara lain berasal dari aspek pasar dan pemasaran, yang berupa data historis penjualan dan data market share, meliputi harga, lokasi, promosi, dan distribusi produk. Yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi, berupa data komponen produk, data jumlah mesin dan peralatan beserta jenisnya, data kapasitas dalam proses produksi. Selanjutnya adalah data dari aspek manajemen SDM, berupa data jadwal kerja, data jumlah tenaga kerja, dan data deskripsi pekerjaan. Yang terakhir adalah data dari aspek finansial, yang berupa data sumber dana, data investasi, dan data biaya operasional. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain.
baik berupa catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder diambil melalui referensi buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah responden atau narasumber untuk analisis aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis, yaitu dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya, manajer administrasi, manajer pemasaran, manajer operasional, dan staf keuangan, dan lain-lain. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan bisa melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian kepustakaan dapat dengan mempelajari teori dan informasi yang erat hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, berasal dari buku, penelitian terdahulu, atau referensi-referensi yang ada yang bersifat teoritis tentang analisis kelayakan keuangan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu usulan investasi adalah teknik capital budgeting dengan alat analisisnya, payback period, metode average rate of return, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data diperoleh dari perhitungan capital budgeting dengan alat analisisnya yang telah disebutkan di atas berupa metode-metode tadi. Lalu dilakukan penganalisisan layak atau tidaknya suatu keputusan investasi dilakukan, yang analisisnya didasarkan pada tabel seperti berikut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.